Berita keselamatan itu seperti itu, saudaraku. Nah, seluruh ujung bumi ini nanti, saudara harus ketahui akan hal ini, sebab banyak orang yang nggak ngerti hal ini, saudaraku. Seluruh ujung bumi ini nanti akan ada kuota menurut bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, apa yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa engkau harus menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, dan setelah ujung bumi ini dijangkau, saudaraku, maka ada kuota keselamatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ada jumlah kuota keselamatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya kerajaan surga itu ada ukurannya, saudaraku. Kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ketika malaikat itu diutus untuk mengukur bait suci, itu ada ukurannya, saudaraku. Kerajaan surga itu ada ukurannya, di mana orang yang masuk pun ada jumlah bilangannya, ada kuotanya. Nah, sesudah kuota itu penuh, saudara perhatikan, sesudah kuota di mana Injil diberitakan ke seluruh penjuru bumi itu kuotanya penuh, saudaraku, maka kita, saudaraku, diberi amanat oleh Tuhan untuk menjangkau kembali Israel. Dari mana dahulu datangnya keselamatan itu? Dari sana, saudaraku. Tetapi di bangsa Israel sendiri, di Yahudi sendiri, saudaraku, Injil itu sekarang ditolak, saudaraku. Nah, saudaraku, kemudian Injil itu menjangkau seluruh penjuru bumi karena penolakan Israel. Setelah kemudian Injil menjangkau seluruh penjuru bumi, dan kita termasuk orang-orang yang memperoleh berkat, kemuliaan, kekayaan itu karena Injil, saudaraku. Nah, di akhir zaman setelah kuota yang penuh dari bangsa-bangsa non-Israel itu masuk, saudaraku, maka kita, saudaraku, sebagai jaitun liar itu diberi amanat oleh Tuhan untuk menjangkau kembali Israel. Ini yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Orang sering nggak ngerti menafsirkan kuda putih itu antikris. Bukan, saudaraku. Kegerakan kuda putih itu adalah satu kegerakan hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman untuk pertobatan Israel, saudaraku. Israel itu saudara darah dagingnya Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang diberkati karena Injil, tetapi tidak memiliki beban untuk menyelamatkan, mempertobatkan Israel, itu orang egois, saudaraku. Itu orang egois yang hanya mementingkan kepentingan ambisi pribadi, membesarkan apa yang dikerjakannya tanpa mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman. Jadi, saudaraku, ketika seluruh bumi ini, saudaraku, nanti kuotanya sudah memenuhi bilangan yang ditetapkan Tuhan. Ini ada ayatnya, saudaraku. Kitab Wahyu itu tidak bisa dijabarkan dalam satu kali khotbah. Apalagi khotbah 15 menitan, nggak bisa, saudaraku. Jadi melalui studi yang panjang saya menyampaikan mengenai rahasia kitab Wahyu. Ketika seluruh penjuru bumi itu nanti kuotanya penuh seperti yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kita diberi amanat oleh Tuhan dalam satu kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan kembalinya Injil kepada Israel, kegerakan untuk mempertobatkan Israel. Saudara, orang Kristen itu minoritas di Israel, saudaraku. Jumlahnya di sana, jumlah orang Yahudi, orang Israel itu 8 atau 9 juta, orang Kristen cuma 70.000, minoritas di sana. Makanya perlu pertobatan. Makanya saya ulangi sekali lagi, orang yang tidak terbeban kalau melihat bangsa Israel itu banyak yang masih menolak Kristus, saudaraku. Orang yang tidak terbeban untuk melakukan penginjilan terhadap Israel, mempertobatkan Israel, padahal sudah memperoleh kehebatan, kedahsyatan, kemurahan Injil, dan tidak terbeban, itu orang yang nggak tahu diri, saudaraku.